Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini kita bakal bahas tentang ekosistem DeFi yang kami pikir bakal bangkit di blockchain yang selama 1 tahun terakhir itu sangat kesulitan. Bisa dibilang dia mengalami banyak banget tantangan, mulai dari hacking, peretasan gitu, eksploitasi. Dan ini bukan ngomongin soal yang belakangan terjadi di Ethereum ya. Terus ada juga pemadaman jaringan, ada kolapsnya investor terbesar mereka FTX, ada penutupan dari beberapa protokol DeFi yang bangkrut, ada yang likuiditasnya kering. Dan hari ini kita bakal bahas bahwa ternyata terlepas dari tekanan itu mereka nggak memutuskan untuk mati begitu aja. Jadi ekosistem Solana telah bertumbuh semakin kuat. Kita bakal bahas tuh semua DeFi di Solana dengan tim dan pembangun yang bertekad untuk bikin DeFi bertumbuh subur di blockchain ini. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kita hari ini bakal bahas soal DeFi Solana, mulai dari protokol-protokolnya yang sedang dibangun. Kita lihat secara gambaran luas ya, produk keuangan apa yang unik yang cuman bisa dibikin di Solana, kayak di Ethereum tuh nggak bisa. Terus sama kita lihat potensi Solana Season, atau mungkin akan ada beberapa airdrop yang akan datang di sini. Nah, sebelum kita masuk ke topik, pengingat aja untuk kalian yang nonton tapi belum subscribe, jangan lupa dipencet tombolnya biar nggak ketinggalan video baru dari kami, dan sedikit nunjukin dukungan juga untuk konten yang kami buat. Dan kalau misalkan kalian cek link di deskripsi di bawah, ada giveaway untuk yang bantu subscribe YouTube kami. Kalian bisa ikutan di sini, itu dari Zilli. Kalian kumpulin XP, naik level, dan kerjain semua misinya. Nanti kalian bisa berhak dapat undian hadiah sampai total 1 ETH. Kemudian kalau misalkan kalian pengen nonton video-video sebelumnya tentang Solana, mungkin ada yang baru, ada yang belum tahu tentang Solana, atau mungkin ada yang memang sudah bully sejak lama di ekosistem ini, mungkin bisa sedikit catch up ya untuk berita-berita terkini yang kami pikir itu tesis-tesisnya menarik untuk masa depan Solana ke depannya. Ini banyak banget tinggal keywordnya Solana, mulai dari pas kemarin run to FTX, terus ada airdrop token meme kayak Simbong dan lain-lain. Itu semua udah banyak banget kami bahas tentang Solana. Nah, hari ini kita bakal lihat yuk latar belakangnya dulu nih DeFi Solana di tahun 2023 ini. Jadi kan kemarin ada banyak yang sudah bangkrut, ada yang likuiditasnya udah kering, ada yang udah pergi meninggalkan proyeknya karena FTX hancur dan lain-lain. Jadi yang bakal kita bahas hari ini tuh yang masih hidup, yang bisa kita pakai. Nah, sekarang kalau misalkan kalian tipe orang yang sudah punya duit di blockchain atau di dompet pribadi, dan kalian itu pakai utamanya blockchain Ethereum atau blockchain berbasis EVM yang lainnya. Nah, kalau misalkan kalian punya dana itu, cara paling mudah untuk transfer ke Solana adalah lewat bridge Mayan Swap yang dibikin sama Wormhole, salah satu investornya besar juga untuk Solana. Nah, si Mayan Swap ini langsung kalian bisa pilih asetnya apa dari blockchain Ethereum atau blockchain EVM lain seperti BSC, Avalanche, Arbitrum. Terus kalian bisa kirim langsung ke Solana dan kalian bisa pilih sendiri token yang kalian terima di blockchain Solana ini dalam bentuk apa gitu. Untuk dompet utama yang kalian pakai, saraninnya itu Solflare atau si Phantom, atau kalau kalian bisa menjelajah yang lebih dijen lagi ada Backpack, itu konsep baru yaitu XNFT, tapi nggak bakal kita bahas hari ini. Kedua adalah bridge di swap, dan dari sini juga sama, kalian bisa dari blockchain Ethereum kirim asetnya ke blockchain Solana langsung, tinggal pilih aset kripto atau token yang kalian inginkan itu apa aja. Itu kalau duitnya udah di wallet ya, udah di dompet seperti MetaMask atau Rebi yang ada di Ethereum. Sedangkan kalau kalian masih ada di bursa terpusat kayak exchange, entah itu Binance, entah itu Coinbase, Kraken, atau bukan yang exchange lokal kayak Indodax, Toko Kripto, Pintu, Reku, dan lain-lain, itu juga mereka ada jembatannya langsung untuk bisa di bridge ke dompet Solana. Yang penting kalian pastiin dulu ya, kalian cek dulu tuh bisa apa enggak sebelum kalian kirim send, biar nanti nggak hilang duitnya kalau ternyata mereka belum mendukung fitur itu, karena sudah lama saya nggak pakai exchange tersebut. Nah, sekarang kalau misalkan sudah punya aset yang cukup, terus kalian sudah pengen langsung explore di ekosistem DeFi-nya Solana, kalian langsung bisa masuk ke Jupiter. Jupiter ini merupakan DEX utama yang dipakai di Solana untuk kalian tuker ke aset apapun lah. Mau kalian pengennya tetap di Sol, mau kalian tuker ke stablecoin kayak USDC, atau kalian pengen tuker ke token lain apapun yang ada di Solana yang lagi menarik perhatian kalian. Mungkin ada beberapa dari kalian yang suka micin, suka meme coin yang lagi nge-hype di Solana. Mungkin kalian lihat token-token DeFi lain yang pengen kalian spekulasiin, itu bisa di sini. Kalian tinggal langsung swap. Dan enaknya karena di Jupiter ini udah bisa limit order, kalian juga bisa beli menurut harga yang kalian analisis itu entry bagus. Jadi kalian bisa
langsung pakai di sini nih, limit ordernya nih harga berapa, terus ada expiry-nya. Kalian pengen perdagangan itu dibatalin kalau udah lewat waktu tertentu, misalkan dalam sejam nggak nyampe titik itu langsung batal. Jadi kalian bisa langsung pakai limit order di situ. Nggak ada ya di Ethereum limit order itu nggak bisa karena terlalu ribet, kecuali kalian pakai di YDX, tapi itu pun di layer 2. Nah kalau misalkan kita lihat ya, Jupiter ini sumber liquidity-nya ada dari Orca sama Raydium. Nanti kita bakal bahas lagi Orca Raydium juga. Nah kalau misalkan kalian pengen DCA juga secara on-chain ada di sini, tapi masih fitur baru, masih beta. Kalian bisa DCA, entah itu alokasiin dari stablecoin USDC untuk beli SOL. Misalkan kalian pengen nyicil untuk porto jangka panjang, ada juga di Jupiter. Ini baru nih fiturnya, DCA. Kemudian pilihan lain itu ada Open Book sama Phoenix, tapi itu kita bahas di belakangan. Jadi Jupiter ini yang bisa dibilang utama untuk yang pengen tukerin aset. Kalau udah siap duitnya, pengen explore berbagai token itu langsung pakai ini. Oke, kalau udah jelas sekarang kita lanjut. Peluang lain yang ada di ekosistem Solana adalah kalian bisa staking. Kalau misalkan kalian pengen nambahin SOL kalian jadi banyak untuk porto bull run, kalian bisa staking SOL atau staking token-token lain yang berbasis Solana. Jadi nggak harus SOL itu sendiri. Cuman ya karena mereka token lain, jadi mungkin keyakinannya kurang ya dibandingin sama si SOL. Nah untuk staking SOL kalian bisa pakai Jito. Di Jito ini itu rewardnya bisa tinggi banget gitu kan, sampai 7,21% APY-nya. Kalian staking di sini karena dapat tambahan benefit dari MEV. Untuk yang belum tahu MEV, saya nggak bakal bahas panjang lebar, tapi ini intinya merupakan peluang arbit dari validator. Validator itu kan yang membantu transaksi disusun ya, biar bisa masuk ke dalam blok, terus jadi data di dalam blockchain. Karena mereka bantu nyusun, mereka tahu transaksi mana duluan yang masuk. Karena mereka punya informasi itu, mereka jadi ngelihat peluang arbit. Siapa yang beli di harga berapa, siapa yang jual di harga berapa. Karena mereka yang nyusun, akhirnya mereka dapat peluang reward dari situ. Jadi mereka itu bisa ngelihat, nah ini ada peluang cuan nih, saya bisa masuk duluan sebelum transaksi mereka dieksekusi. Itu namanya MEV. Nah, sedikit reward yang mereka terima itu dibagiin. Jadi validatornya bagiin reward MEV-nya ke yang staking di Jito. Nanti kalau kalian staking SOL di sini, kalian dapat Jito SOL. Nah, Jito SOL itu lah ya rewardnya lebih tinggi daripada solusi staking tradisional seperti biasa. Terus selain itu, kalau yang paling besar dari TVL, menurut TVL ya, kita bisa cek di sini nih, DeFi lama. Sekalian kita bukain kalau misalkan kalian pengen riset lebih lanjut tentang semua ekosistem DeFi yang kami bahas hari ini. Kalian bisa ke DeFi lama, ini kan semua blockchain. Kalian langsung pilih yang Solana aja. Jadi ini ngefilter khusus yang ada di Solana. Nah, Marinate ini LTV-nya paling tinggi nih, sampai 151 juta. Dan Marinate adalah solusi staking liquid yang paling besar di sana. Yang kedua ada Lido juga. Lido yang terkenal di Ethereum, ada di Solana juga. Nah, kalau misalkan kalian staking di Marinate ini, itu sekarang mereka ada fitur yang menarik, Directed Stake namanya. Ini kalau nggak salah kalian masuk dulu, tar staking. Nah, ini dia. Kalian bisa delegasiin SOL kalian ke validator-validator yang ini ada contohnya 121 validator dengan performa terbaik. Tapi kalau nggak pengen ribet ya bisa pakai Marinate Native. Di sini langsung secara otomatis delegasinya itu di-manage sama mereka. Itu untuk yang di Marinate. Misalnya ada program MNDE juga, program reward khusus. Tapi ini khusus untuk votingnya sih, tokennya DeFi mereka MNDE dari si Marinate. Oke, kalau misalkan kalian tertarik yang ada peluang airdropnya, itu adalah Blaze Stake. Jadi kalau di Twitter ini dia nama akunnya adalah Sol Blaze. Nah ini yang gambarnya api biru, dia lagi mengadakan campaign ya. Dan kalau orang staking di Sol di sana itu bisa dapetin poin nanti ditukerin ke airdrop token Blaze. Jadi kalian tinggal staking di sini. Kalau kalian dapat Bisol semakin banyak Bisolnya, semakin banyak juga yang bisa kalian kumpulin untuk airdropnya. Nih udah ada nih coming soon, ada roadmapnya juga kalau pengen informasi lebih lanjut. Itu untuk yang cari tempat staking Sol yang baru yang bakal ngeluarin airdrop token. Jadi ini salah satu peluang DeFi yang kami bikin di Discord member. BTW kalau kalian belum gabung jadi member, kalian bisa cek link di deskripsi di bawah karena biayanya itu sangat terjangkau membandingkan dengan isi konten yang kami bagiin. Jadi banyak banget di beranda, kami bahas mulai dari makro, analisis on-chain lebih sering juga daripada di YouTube. Ini peluang DeFi juga ada banyak. Terus ada riset-riset koin, ada token, ada update-update yang lain. Nah, ada beberapa hal yang sudah kami bagi
bagikan itu yang kemarin juga bahas ekosistem DeFi di Solana. Terus ada altcoins, ada beberapa kayak yang kami pantau, yang kami sangat rasa itu worth it waktunya untuk diriset lebih lanjut, itu kami bagiin. Nah ini di Soldex nih kami udah bagiin juga nih untuk peluang airdrop, mental dan lain-lain. Jadi banyak, kalian ada perpustakaan yang lengkap untuk link kalian riset, untuk istilah, video tutorial. Kalian bisa lihat update portofolio tim RR juga, khusus airdrop ada, khusus NFT ada, komentar pasar juga lengkap. Jadi tunggu apa lagi guys, selagi ada promo juga. Kalau lagi pengen minting NFT, bayarnya lebih mahal dikit tapi kalian dapat seumur hidup aksesnya, lifetime. Ini minting NFT di mint.republicdao.io, yaitu NFT heritage. Kalian minting dengan harga 0,1 ETH, kalian dapat lifetime akses, seumur hidup akses konten member kami yang sangat lengkap tadi. Oke, kita lanjut ke materi. Nah yang berikutnya, kalau kalian tuh pengen nyediain liquidity ya, kayak jadi liquidity provider, kalian bisa coba di Raydium. Ini Raydium yang kayak gini, yang udah dari siklus sebelumnya udah ada ya Raydium. Ini contoh dashboardnya kalau kalian pengen lihat untuk masukin liquidity dan lain-lain, itu ada di sini concentrated poolsnya. Itu tinggal pilih pair yang kalian pengenin, kalian bisa lihat APR, volume, liquidity dan lain-lainnya lengkap. Terus yang satu lagi adalah Orca, Raydium dan Orca. Kalau yang di Orca kalian bisa pilih di bagian sini nih, liquidity ini masih di versi yang pertama. Itu juga sama, cuman bedanya di sini mereka kadang lagi ngadain reward khusus untuk token Sol yang khusus. Misalkan nih, tadi kalian lagi pengen spekulasi airdrop ke Blaze Stake. Kalian kan kalau staking Sol di sana dapat BSOL. Nah, BSOL ini kalian bisa masukin dengan tambahan reward dari Orca. Jadi kalau kalian masukin BSOL-nya sebagai LP atau liquidity provider di sini, kalian dapat tambahan bonus reward karena orang-orang yang berdagang di Orca bakal bayar fee, dan sebagian dari fee itu bakal dibagiin ke orang yang nyediain pool BSOL sama Sol ini. Itu untuk yang tertarik jadi liquidity provider atau penyedia likuiditas. Nah terus singkat aja, karena kita bahasan topiknya sebenarnya DeFi, kita ada beberapa protokol NFT juga yang dipantau, yaitu ada HedgeSwap. Ini juga merupakan protokol yang masih dibangun, tapi dia jadi membantu ekosistem Solana terlepas dari kurang populer DeFi untuk membantu NFT. Di samping mereka ada Tensor, ini juga merupakan marketplace NFT yang utama di Solana. Selain itu ada si Magic ini. Jadi selain kalian trader DeFi, kalian kalau misalkan trader NFT juga bisa lihat marketplace yang utamanya tinggal ini. Mereka itu yang memimpin ya ekosistem NFT Solana. Mungkin ada beberapa hal yang lainnya yang kalau kelupaan belum disebut, kalian bisa komentar contohnya di bawah. Kemudian kalau kita lanjut ke DeFi lagi nih, ada OpenBook yang Twitternya ini masih OpenBook ini kan. Terus ada GitHub-nya di sini, dan OpenBook ini sebenarnya merupakan fork ya. Kalau kalian ingat kemarin pas FTX collapse, si Serum itu kan jadi pengen di fork sama komunitas ya, pengen dibikinin yang versi barunya lah, yang udah nggak ada kaitannya sama si FTX, sama token yang dipegang sama FTX. Pokoknya pengen move on istilahnya. Jadi mereka fork, bikin dari Serum itu hasilnya OpenBook. Nah OpenBook ini sering digunakan sama trader dan diintegrasiin sama protokol Raydium yang tadi kita sebut, sama ada bursa-bursa lain yang ada di Solana, DEX perpetual khususnya. Terus kalau kalian suka taruhan, suka kayak ngegambling, ada tempat aplikasi betting untuk bertaruh. Ini salah satu contohnya ada HXRO. Saya nggak tahu sih bacanya Hero atau Hexro atau HXRO, tapi pokoknya inilah hxro.com. kalian bisa lihat untuk yang suka dengan aplikasi pertaruhan. Di bidang yang sama ada Monaco Protocol. Monaco Protocol ini juga bikin beberapa produk, salah satunya ada Solana ini, di Solana itu namanya BetDex. Jadi kalian bisa bertaruh juga di sana. Ya saya sendiri sih nggak suka dan kurang rekomen, cuman nyebutin aja karena siapa tahu ada yang tertarik. Berikutnya adalah exposure DeFi Solana yang lebih luas, yang bisa dibilang lagi dapat traction atau adopsi menarik, dan kalian bisa cobain, yaitu marginfi.com. Ini berusaha menghubungkan likuiditas di seluruh DeFi. Kan salah satu strategi terbaik untuk DeFi itu pinjam meminjam. Nah di margin sini ada margin lend, tempat kalian bisa pinjam meminjam. Kalau kalian mau minjemin aset kripto, kalian di bagian lend. Kalau kalian mau ambil pinjaman aset kripto, kalian di bagian yang borrow. Terus kalian tinggal lihat aset yang tersedia, apakah ada yang menarik perhatian kalian. Nah marginfi ini baru aja keluncurin produk pinjam meminjamnya awal tahun 2023 ini, dan mereka udah menarik adopsi besar nih dengan margin lendnya belakangan ini. Terus kalau misalkan kalian lihat di bagian yang Omni ini ada eksperimen untuk AI juga. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan tentang Web3, tentang marginfi itu sendiri atau beberapa hal lain yang ada di Solana, ya unik sih, lucu aja karena baru pertama kali kita lihat itu. Terus kalau misalkan ada yang jadi perbandingannya marginfi, itu adalah Solend. Solend ini ya seperti namanya, untuk peminjaman juga.
Kalau kalian masuk, itu tadi websitenya. Kalau kalian masuk, ini dashboardnya, ya saya lebih suka UI-nya si Marginfy yang tadi sih. Cuman si Solend bisa jadi alternatif kalau kalian tertarik, karena dia baru ngeluncurin beberapa fitur yang mereka improve dari versi keduanya. Jadi ini ada Solend versi kedua yang nambahin fitur-fitur baru. Nah, terus kalau kita lihat ke Francium atau Francium, saya juga kurang tahu nih cara bacanya gimana. Francium kayaknya. Ini menawarkan peminjaman untuk trader yang pengen leverage posisi LP mereka. Jadi kita coba launch app di sini. Nah, kalau kalian punya posisi LP, misalkan RayUSDC dan lain-lain, itu kalian bisa leverage di sini. Untuk trader aja sih yang tertarik dengan leverage, bisa pinjam salah satu atau kedua aset yang tersedia nih. Likuiditasnya ada di sini nih pilihannya. Informasi lebih jelasnya juga ada di masing-masing ini. APY-nya dari mana, sumber yield-nya, terus sudah ada berapa banyak nilai yang terkunci di protokol ini. Terus selain itu ada Hubble yang kemarin pas siklus bull run itu saya pantau, karena dia punya stablecoin sendiri yaitu USDH. Nah ini USDH. Nah, mereka tuh mirip kayak konsepnya MakerDAO yang ada di Ethereum. Jadi kalian itu bisa masukin aset kripto kayak ETH, terus kalian bisa minting stablecoin-nya DAI. Itu kalau di MakerDAO. Nah, kalau di sini kalian bisa masukin aset kripto seperti SOL, terus kalian bisa minting stablecoin-nya mereka USDH. Nah, kalau misalkan kalian tanya soal patokan stablecoin-nya gimana, ya konsepnya mirip sama dari MakerDAO itu. Kalian masukin aset lebih banyak, terus kalian ngambil pinjaman lebih dikit dari yang kalian setorin. Jadi kalau nggak pengen masukin SOL juga ada banyak pilihan token berbasis Solana lainnya. Jadi nggak harus SOL doang yang bisa untuk mencetak stablecoin USDH ini. Jadi bisa dipakai untuk leverage. Misalkan nih, contohnya saya kalau misalkan lagi pas masa bull run, masukin ETH gitu kan, cetak stablecoin DAI di AV misalkan, di MakerDAO, terus saya masukin ke AV peminjamannya, terus si DAI-nya itu bisa dipakai beli ETH lagi. Terus ETH-nya jadi makin banyak kolateralnya buat di AV untuk cetak ke DAI, ya kayak begitulah contoh-contohnya. Cuman kayak looping aja leverage-nya. Itu bisa jadi salah satu contoh. Cuman ya kalau yang kalian pahamin aja sih biar nggak terlalu berisiko. Itu Hubble. Kemudian yang berikutnya ada peminjaman Credix. Ini lebih ke kayak perusahaan-perusahaan kalau pengen nerbitin surat utang sendiri tuh bisa. Misalkan nih contohnya ada beberapa perusahaan fintech ya. Itu ada yang ini kan contohnya dia fokusnya di di Latin Amerika. Artinya di Amerika Latin, contohnya kayak Brazil, Meksiko, Kolombia, ini ada beberapa perusahaan fintech yang pengen nerbitin surat utang karena mereka butuh funding atau butuh duit atau untuk keperluan apapun lah bisnis mereka. Nah, yang pinjam itu ini nama perusahaannya, mereka bukan ngegadain, mereka jadiin ini aset-aset ini sebagai agunannya, sebagai jaminannya. Nah, kita bisa investasi, dapat APY yang lumayan menarik kalau mau minjamin duit ke mereka. Jadi ini kayak Credix itu tempat kredit, peminjaman kredit pribadi sih. Lebih ditujuin ke entitas yang bukan bank atau kayak perusahaan-perusahaan yang pengen butuh tempat untuk nerbitin surat utang. Pokoknya gitu secara basicnya, secara dasarnya. Nah, terus kalau misalkan kita lanjut tadi Credix, kita bisa balik lagi ke NFT singkat aja. Ini ada 3 nama, ada Frag, ada Citrus, terus sama ada Sharky. Nah, mereka bertiga ini merupakan tempat untuk orang tuh bisa gabungin NFT sama DeFi. Jadi NFT yang bisa dibilang kurang liquid, itu kalau digabungin di tempat 3 marketplace ini bisa jadi lebih liquid. Lebih ada liquidity-nya. Jadi orang misalkan punya NFT, terus mereka pengen pinjemin dulu ke marketplace, mereka bisa dapat sedikit SOL untuk mereka pakai kebutuhan apapun, mereka bayar utangnya, terus NFT bisa mereka balikin. Nah, di sini ada beberapa, kalau nggak salah di sini deh. Oh, bukan. Yang di land. Nah, di sini kalian jadi yang minjemin duit. Kalau misalkan ada yang masukin NFT Madlets gitu kan. Mereka ngasih APY 180% kalau kita mau minjemin duit ke mereka. Kalau mereka gagal bayar utangnya, kita bisa dapetin NFT-nya itu. Jadi kayak menarik karena ada beberapa NFT yang blue chip, cuman ya itu dia tergantung sama riset dan analisis kalian tentang NFT, koleksi NFT tertentu di Solana. Karena saya sendiri sih belum terlalu deep dive ke NFT di sana. Cuman keren aja karena NFT dan DeFi dijadiin satu, aset yang tadinya kurang liquid bisa jadi lebih liquid lagi. Ya APY-nya ini benar-benar menggiurkan, sampai ada yang paling tinggi tadi berapa nih, 280% APY-nya. Jadi antara
mereka bisa bayar utangnya ke kita, dapat interest yang menarik, atau kalau mereka gagal bayar kita dapat NFT-nya yang mana bisa ya kita jual atau mau kita apain lah terserah, atau mau kita keep. Itu salah satu contoh yang menarik dari gabungan NFT dan DeFi. Kemudian terakhir adalah derivatif, bursa untuk perpetual gitu kan. Entah kalian pengen leverage, untuk para trader-trader ini biasanya itu ada salah satu contoh yang menarik dan bagus menurut saya itu Drift. Kalian bisa pakai Drift untuk yang tertarik perpetual trading ya. Jadi UI-nya yang mirip sama exchange biasa yang menawarkan leverage. Di sini Drift yang memimpin TVL-nya untuk di ekosistem blockchain, ekosistem DeFi di Solana. Nah, di sini kalian bisa leverage banyak aset, entah itu kalian Sol, BTC ETH, ARB, atau token-token lain yang ada di Solana kayak Render, atau bahkan token blockchain selain Ethereum kayak Matic juga ada di salah satu contohnya. Nah, kita bisa pinjemin Sol, kita bisa pinjemin USDC, kita bisa pinjemin MSOL yang tadi kita staking di Marinade. Itu untuk nyediain liquidity tambahan di sini bisa. Ini salah satu contohnya nih Ernie. Tuh, kita bisa pinjam-meminjam juga, ada land borrow-nya. Terus kalau misalkan yang baru nih, fitur yang baru mereka ini adalah staking dana asuransi. Jadi kalau ada kerugian apapun, itu pool dananya itu berasal dari kita yang nge-stakingin ini. Nah, sebagai imbalannya kita dapat APR tertentu untuk nyediain itu ke protokol. Nah, terus kalau selain Drift, itu ada juga banyak bursa perpetual yang lainnya lagi. Kayak Zeta. Ini Zeta yang lagi ngadain kampanye juga di Trails.fm. Kalau ada yang pengen nyoba ke Trails.fm, coba saya bukain aja deh biar kalian tahu. Trails.fm. Ini tempat kalian bisa belajar banyak sih tentang protokol yang ada di DeFi Solana. Kalian nanti tinggal connect wallet di sini. Kalau udah connect wallet itu bakal muncul di bagian frontiernya. Bakal muncul kayak Zeta, Drift, Cypher, dan banyak banget protokol yang dari tadi kita sebutin. Untuk yang pengen belajar dari awal, tapi sambil dapetin XP, reward, dan hadiah-hadiah lainnya. Nah, Zeta ini juga bursa DEX perpetual untuk jadi salah satu saingan atau alternatifnya dari si Drift. Kemudian ada Cypher, ini juga DEX perpetual, saingannya dari Drift dan si Zeta. Nah, si Cypher ini belum lama ini meluncurkan program untuk insentif liquidity. Jadi ada beberapa reward-reward tertentu yang bisa kalian pertimbangkan untuk jadi tambahan. Ini adalah sistem poin. Sistem poin ini yang nanti ada spekulasinya tuh, katanya kalau dia bakal ngadain airdrop, poin ini bakal berguna banget, penting untuk yang tertarik spekulasi. Terus terakhir kalau DEX perpetual itu ada si Mango Market. Mango Market ini dibangun di atas open book yang tadi udah di bagian awal video kita singgung. Jadi kalau misalkan kita lihat tuh banyak banget generasi baru protokol Solana yang bahkan aja ini saya belum sebutin semuanya. Jadi kalau kalian gabung jadi member, kalian buka dashboard kami, itu ada daftar yang lebih banyak lagi yang belum sempat kita sebutin karena terbatas waktu untuk durasi video ini. Intinya guys, ada beberapa peluang menarik di Solana. Selain dari Solana seasonnya, ada juga peluang airdrop. Nggak tahu ya apakah semua protokol di Solana tuh bakal ngeluarin token, nggak tahu. Cuman awal tahun 2023 ini kita lihat ada bom kan yang airdrop meme coins itu jadi demonstrasi bahwa bisa bikin komunitas lebih tertarik, lebih semangat. Karena ada bukti-buktinya juga di Ethereum ngadain airdrop itu sukses kan. Bahkan selain DeFi, di layer 2 aja kalau ngadain airdrop jadi komunitasnya rame kan di Ethereum. Jadi ya tadi ada si Cypher ini yang kalau pengen spekulasi airdrop, kumpulin poin di sini. Jadi kalian pakai DEX perpetualnya Cypher, kalian bisa nyediain liquidity, terus kalian ya pokoknya ingat aja kalau misalkan kalian nyediain liquidity untuk kumpulin poin di sini, itu token kalian bakal dikunci selama 6 bulan. Dan selama 6 bulan itu nggak bisa diapa-apain, cuman kompensasinya kalian dapat token Cypher. Itu untuk spekulasi yang airdropnya. Kemudian ada yang kayak MarginFi ini juga habis iniin sistem poin dia. Kalau nggak salah dia di points.marginFi deh. Nah, di sini ada bagian points nih. Kalian bisa lihat sendiri nih bagian atas. Oh, tadi udah ada di sini. Saya tinggal pencet aja ternyata. Jadi ini bagian points ini ada ranking, ada usernya. Kalian bisa ngumpulin juga. Ini salah satu bentuk gamification untuk yang pengen spekulasi airdrop. Terus sama yang terakhir ya si Blaze Stake yang tadi di awal, staking Bsol itu.
yang udah kita bikinin peluang DeFi-nya di member, itu juga salah satu peluang airdrop yang menarik. Jadi ada 3 ya, MarginFi, Cypher, sama Blaze Stake. Mari kita lihat aja mana yang lebih worth it dari sisi harga nanti pas mereka udah launching token. Kemudian terakhir, kalau kita bahas soal startup, pasti ada banyak yang gagal. Perusahaan itu banyak banget yang akan muncul, cuman nggak semuanya itu akan berhasil. Cuman kalau kita mau lihat dari potensi Solana Season, banyak banget nih builder tadi udah saya sebutin, dan udah banyak lagi yang belum saya sebutin juga. Itu bakal menunjukkan bahwa seperti Cubic, itu banyak banget proyek yang butuh pendanaan di ekosistem Solana yang pengen membangun hal inovatif. Jadi mungkin ini hanya baru permulaan aja untuk era kebangkitan dari ekosistem DeFi di Solana dan mungkin kebangkitan blockchain-nya secara umum menjelang bull market yang berikutnya. Nah, gimana menurut kalian video hari ini guys? Kalau kalian suka jangan lupa kasih jempolnya, jangan lupa subscribe. Sekali lagi subscribe biar gak ketinggalan video baru dari kami. Jadi sekian untuk gambaran ekosistem DeFi dan kebangkitannya di blockchain Solana. Sampai jumpa kalian semua di video berikutnya guys. Cheers!